Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan presentasi matematika dasar. Dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah integral, terutama materi integral tak tentu, untuk beberapa fungsi yang belum tercantum pada laman primitif fungsi, diperlukan teknik-teknik tertentu. Yang selanjutnya disebut dengan teknik pengintegralan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu teknik pengintegralan yang dikenal dengan sebutan metode substitusi. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Azhar Zakaria dengan NIM 210301840006. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Maidina Sania Konita dengan NIM 210301840020. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurisnia dengan NIM 210301840021. baik, untuk presentator yang pertama, atas nama Maidina Sania Konita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara substitusi trigonometri dengan integral membuat bentuk akar A kuadrat min X kuadrat dengan A lebih dari 0. Untuk menghilangkan akar, kita perlu mensubstitusi X menjadi A sin T min Pi kuadrat min Pi per 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan Pi per 2. Dengan substitusi itu kita diperoleh dengan aturan yaitu dx sama dengan A cos T dt. Dengan T A sin X per A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana akar A kuadrat min X kuadrat menjadi A cos T. Akar A kuadrat min X kuadrat sama dengan X-nya diganti dengan A sin T menjadi akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T. Setelah itu, A kuadratnya dijadikan 1 sehingga sama dengan akar A kuadrat buka kurung 1 min sin kuadrat T tutup kurung. Setelah itu akar kuadrat dikeluarkan dari akar sehingga menjadi A sama dengan A akar cos kuadrat T. Akar dari akar cos kuadrat T adalah cos T, sehingga sama dengan A cos T. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan contoh soal nomor 9. Berdasarkan pada modul, ditulis bahwa soalnya yaitu hitung integral dari dx per x akar 4 min x kuadrat. Namun, cara yang dijelaskan pada modul ini, yakni dengan yang benar adalah soalnya yaitu integral dx sama dengan x kuadrat akar 4 min x kuadrat. Soal tersebut cocok dengan penjelasan yang berada di modul ini. Namun saya akan menjelaskan lebih detail yang bagaimana cara yang benar untuk menjawab contoh soal nomor 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan integral dari dx per x akar 4 min x kuadrat. Saya pindahkan dx-nya ke sebelah kanan, sehingga integral 1 per x akar 4 min x kuadrat dx. Saya misalkan x sama dengan 2 sin t. X sama dengan 2 sin t berasal dari aturan yaitu akar A kuadrat min X kuadrat sama dengan XA sin T. Sehingga akar 4 min X kuadrat adalah A kuadratnya adalah 4, sehingga A-nya adalah 2. Sehingga X sama dengan 2 sin T.
Setelah itu saya masukkan pemisahan X 2 sin T kepada akar 4 min X kuadrat. Akar 4 min X kuadrat sama dengan akar 4 buka kurung 2 sin T kuadrat. Setelah itu 2 sin T tersebut dikuadratkan sehingga sama dengan akar 4 min 4 sin kuadrat T. 4-nya dijadikan 1 sehingga sama dengan akar 4 buka kurung 1 min sin kuadrat T. Berdasarkan definisi Tagono, 1 min sin T adalah cos T, sehingga sama dengan akar 4 cos kuadrat T. Kita keluarkan akarnya sehingga menjadi 2 cos T. 2 berasal dari akar 4 dan cos T berasal dari akar cos kuadrat T. Sehingga ditemukan bahwa akar 4 min X kuadrat sama dengan 2 cos T. Setelah itu sudah ditemukan akar 4 min X kuadrat sama dengan 2 cos T. Setelah itu saya akan substitusikan ke dalam soal, yakni yang soal integral 1 per X akar 4 min X kuadrat dx sama dengan integral 1 buka kurung 1 per buka kurung 2 sin T tutup kurung kali buka kurung 2 cos T tutup kurung. dx-nya menjadi buka kurung 2 cos T dt. Setelah itu 2 cos T-nya dicoret, disederhanakan menjadi sama dengan integral 1 per 2 sin T dt. Setelah itu 1 per 2-nya dipindahkan ke sebelah kiri integral menjadi 1/2 integral sama dengan 1 per sin T dt. 1 per sin T dt sama dengan cosec T, sehingga saya ubah menjadi 1/2 integral cosec T dt. Turunan yang menghasilkan cosec T adalah ln tan T per 2, sehingga sama dengan setengah ln tan T per 2 plus C. Untuk mencari T, kita dapat menggunakan segitiga trigonometri dengan sin T sama dengan X kuadrat. Maka, bagian depan T adalah X, bagian bidang miring 2, sehingga bagian samping T adalah dihasilkan akar 2 kuadrat min X kuadrat sama dengan akar 4 min X kuadrat. Untuk tan T sama dengan tan adalah bagian depan per samping, sehingga tan T sama dengan X per akar 4 min X kuadrat. Setelah itu tan T sama dengan X per akar 4 min X kuadrat dimasukkan ke dalam penyelesaian, yaitu menjadi sama dengan setengah ln X per 4 akar 4 min X kuadrat dikali setengah plus C sama dengan 1/4 ln X akar 4 min X kuadrat plus C. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya kita menuju ke presentator kedua atas nama Amalia Nuriskia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang substitusi trigonometri dengan integral memuat bentuk ini, akar X kuadrat plus A kuadrat dengan A lebih besar 0. Untuk menghilangkan akar, maka menggunakan substitusi X sama dengan A tan T dengan interval min pi per 2 kurang dari T, kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan pi per 2. Telah diketahui bahwa X sama dengan A tan T, maka dx-nya adalah A sekant kuadrat T dt.
untuk mencari T, maka kita harus mencari ini kebalikan dari sekan adalah argestan X per A. Kita kembali ke bentuk yang awal tadi, yaitu akar X kuadrat plus A kuadrat sama dengan X-nya diganti dengan ini, A tan T. Karena X kuadrat, maka menjadi A kuadrat tan kuadrat T plus A-nya tetap. Sama dengan A kuadrat. A kuadrat ini bisa dikeluarkan, jadi A kuadrat dikali tan kuadrat T plus 1. Berdasarkan identitas trigonometri bahwa tan kuadrat T plus 1 itu sama dengan sekan kuadrat T. Jadi, karena A ini kuadrat di dalam akar, bisa dikeluarkan menjadi A akar sekan kuadrat T. Sehingga diperoleh A sekan T. Untuk contoh nomor 10, hitung integral X kali akar X kuadrat plus 4 dx. Di sini saya menyelesaikan dengan cara yang berada di dalam modul tetapi tidak merubah konsepnya. Di sini saya akan memperjelas lebih dalam lagi. Seperti ini. Hitung integral X akar X kuadrat plus 4 dx. Pertama, kita mensubstitusikan bahwa X itu adalah 2 tan T, di mana bentuk yang awal tadi bahwa X sama dengan A tan T, dengan A-nya adalah akar dari 4. Akar dari 4 adalah 2, jadi X sama dengan 2 tan T. Dengan interval min pi per 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan pi per 2. Sehingga dx-nya adalah 2 sekan kuadrat T dt. Pertama kita harus mencari nilai dari akar X kuadrat plus 4 dengan mensubstitusikan X sama dengan 2 tan T. Akar X kuadrat plus 4 sama dengan akar 2 tan kuadrat 2 tan T kuadrat plus 4. Kemudian ini dikuadratkan menjadi akar 4 tan kuadrat T plus 4. Sehingga 4 ini bisa dikeluarkan atau difaktorkan menjadi 4 dikali tan kuadrat T plus 1. Kemudian berdasarkan identitas trigonometri bahwa tan kuadrat T plus 1 itu sama dengan sekan kuadrat T. Dengan demikian 4 dikali tan kuadrat T plus 1 sama dengan 4 sekan kuadrat T. Sehingga 4 sekan kuadrat T ini bisa dikeluarkan dari akar menjadi 2 sekan T. Kemudian untuk soalnya tadi X dikali akar X kuadrat plus 4 dx sama dengan, untuk soalnya adalah integral X kali akar X kuadrat plus 4 dx sama dengan integral X-nya adalah 2 sekan. X-nya adalah ini 2 tan T dikali nilai dari akar X kuadrat plus 4 adalah 2 sekan T. Kemudian dx-nya adalah 2 sekan kuadrat T dt. Kemudian 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Ini pindah ke kiri, ke ruas kiri. Jadi 8 integral. Kemudian tan ini bisa dirubah menjadi sin T per cos T. Sekan T bisa diubah menjadi 1 per cos T, dan sekan kuadrat T diubah menjadi 1 per cos kuadrat T. Sehingga diperoleh hasil 8 integral sin T per cos pangkat 4T. Kita misalkan bahwa U sama dengan cos T.
Sehingga DU adalah turunan dari cos T adalah min sin T dt. Untuk min DU sama dengan sin T dt. Karena ini adalah sin T, maka bisa diubah menjadi min DU. Ini diubah menjadi min DU. Kemudian cos 4T, cos pangkat 4T bisa diubah menjadi U pangkat 4. Sehingga diperoleh minnya dipindah ke ruas kiri jadi min 8 integral U pangkat min 4 DU. Sehingga sehingga karena ini menjadi U pangkat min 3 per min 3, jadi min dibagi min adalah plus, maka 8 per 3 dikali U pangkat min 3 plus C. Kemudian kita mensubstitusikan U menjadi cos kembali. Jadi 8 per 3 dikali, karena ini pangkatnya min, maka diubah ke bawah menjadi plus. Jadi U-nya sama dengan 1 per cos pangkat 3 plus C. Kemudian 8 per 3, setelah sampai sini, kita misalkan bahwa, ini kurang T ya, cos T. Kita mencari nilai T ini dari segitiga trigonometri dengan mencari nilai cos T. Pertama, kita ketahui bahwa X sama dengan 2 tan T. Sehingga tan X sama dengan X per 2. Jadi, tan adalah depan per samping, maka X di sebelah sini dan 2-nya di samping sini. Untuk mencari sisi miringnya, kita gunakan rumus Pitagoras dengan rumus akar ini dikuadratkan X kuadrat plus 2 kuadrat adalah 4. Jadi, sisi miringnya adalah akar X kuadrat plus 4. Nah, untuk mencari cos, berarti samping per miring. Namun, ini adalah sepercos, jadi miring per samping. Sehingga menghasilkan 8 per 3 dikali miringnya adalah akar X kuadrat plus 4, dan sampingnya adalah 2. Kemudian dipangkatkan 3 plus C. Sehingga kita bisa menjabarkannya menjadi 8 per 3 akar X kuadrat plus 4 jika dipangkatkan 2 menjadi X kuadrat plus 4. Atau akarnya menjadi hilang, kemudian pangkatnya tinggal 1, jadi dikali akar X kuadrat plus 4 per 2 pangkat 3 adalah 8 plus C. Kemudian ini bisa dicoret menjadi 1 per 3 kali X kuadrat plus 4 kali akar X kuadrat plus 4 plus C. Sekian itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Azhar Zakaria. Dari contoh soal nomor 11, dengan soal hitung integral dari dx per x kuadrat akar 4x kuadrat min 9. Penyelesaiannya adalah, kita permisalkan substitusi bernilai 2x sama dengan 3 sekan T dengan batas min pi per 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan pi per 2. Untuk mencari nilai sin T ataupun cos T dan tan T dapat dilakukan dengan segitiga trigonometri.
Berikut gambar segitiga. Gambar segitiga yang saya maksud. Tadi 2x sama dengan sekante. Untuk sekante sama dengan seper cos T dengan cos T yang biasa disebut dengan samping per miring dengan singkatan cos sami. Sedangkan untuk sekante tinggal kita balik saja, yaitu mi sa atau sek mi sa, miring per samping. Sehingga untuk nilai sekante sama dengan 2x per 3. Dengan 2x adalah sisi miring dari segitiga, dan 3 adalah sisi tidur dari segitiga tersebut. Sehingga untuk sisi tegak belum diketahui. Jadi kita harus mencari nilai dari sisi tegak. Sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi tidur kuadrat. Dari gambar ini dapat kita nyatakan V untuk sisi tegak saya permisalkan V, sehingga V kuadrat sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Didapat V kuadrat sama dengan 4x kuadrat dikurangi 9. Kemudian, nah ini untuk seperti tadi, V ini angka kuadratnya menjadi akar di ruas kanan. Ruas kiri ruas kiri yang tadinya dikuadratkan kini dikali dengan setengah masing-masing ruasnya, sehingga didapat pada ruas kanan adalah akar. Jadi V sama dengan akar 2x kuadrat min 3 kuadrat. Jadi V sama dengan akar 4x kuadrat dikurangi 9. Nah, untuk sin adalah sin demi atau depan per miring. Kita dapat tadi untuk sisi depan atau sisi tegaknya adalah akar 4x kuadrat. Dan sisi miringnya diketahui bernilai 2x. Sehingga sin T adalah depan akar 4x kuadrat min 9 untuk miringnya 2x. Sehingga sin T sama dengan akar 4x kuadrat dikurangi 9 per 2x. Berikutnya, kita kembali menuju penyelesaian yang substitusi 2x sama dengan 3 sekante. Kita turunkan sehingga x sama dengan 3 per kita pindah ruas untuk angka 2-nya, sehingga x sama dengan 3 sekante. Nah, seperti ini. Dua x sama dengan 3 sekante. Kita pindah ruas angka 2 ke ruas kanan, sehingga x sama dengan 3 per 2 sekante. Kemudian kita turunkan, sehingga dx sama dengan 3 per 2 sin t, turunan dari sekante adalah sin t kali sin kuadrat t. Jadi dx sama dengan 3 per 2 sin t kali sekan kuadrat t dt. Baik, kita kembali menuju ini, integral dx per x kuadrat akar 4x kuadrat dikurangi 9. Kita kembali ke soal yang tadi ya. Kemudian sehingga untuk nilai dx kita substitusi. Nilai dx sama dengan 3 per 2 sin t kali sekan kuadrat t dt. Untuk nilai x kita substitusi, yaitu 3 per 2 kuadrat
dikali sekant kuadrat T. Ini masing-masing dari X dikuadratkan. Kemudian untuk akar 4X kuadrat, nilai X-nya adalah 3/2 kuadrat dikali sekant kuadrat T dikurangi 9. Nah, dari sini didapat bahwa pembilang sekant kuadrat T dengan penyebut sekant kuadrat T sama. Jadi bisa dicoret. Sehingga didapat integral 2 sin T dt per 3 dikali akar 9 sekant kuadrat T dikurangi 9. Dari sini, dari dalam akar kita lihat bahwa terdapat angka 9 yang sama saling selisih. Sehingga integral 2 sin T dt per 3 akar 9 dikali buka kurung sekant kuadrat T dikurangi 1 kurung tutup. Nah, untuk selanjutnya integral 2 sin T dt per 3 dikali 3 dikali tan T. Untuk 3 dikali tan T didapat dari hasil pengakaran dari akar 9 dikali buka kurung sekant kuadrat T dikurangi 1. Akar dari 9 adalah 3. Kemudian untuk sekant kuadrat T dikurangi 1, ini sebetulnya menjadi tan kuadrat T. Sehingga jika tan T kuadrat diakarkan menjadi tan T. Didapat ini 2 sin T dt per 3 kali 3 tan T dengan 3 kali 3 adalah 9. Maka untuk konstanta bisa dikeluarkan dari integral sehingga didapat 2/9 integral cos T dt. Integral cos T bernilai sin T sehingga 2/9 dikali sin T plus C. C adalah konstanta. Sehingga dari yang sebelumnya adalah 2/9 kali sin T ditambah C. Ini nilai sin T yang tadi kita peroleh, kita substitusi ke persamaan 2/9 sin T plus C. Sehingga didapat 2/9 dikali akar 4X kuadrat dikurangi 9 per 2X ditambah C. Sehingga dari persamaan ini terdapat angka 2 di pembilang dan penyebut. Ini sama, dapat dicoret sehingga didapat akar 4X kuadrat dikurangi 9 ditambah 9X sehingga didapat akar 4X kuadrat dikurangi 9 per 9X ditambah C. Nah, untuk konstanta C, ini wajib hukumnya ditulis ketika integral, ketika telah melakukan sebuah pengintegralan. Itu yang perlu dicatat untuk nilai C plus C ini perlu ditulis ketika melalui proses pengintegralan. Karena di sini termasuk pada integral atau bab integral tidak tentu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Huwal muwafiq ahwa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.